Baiklah, kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kinematika robot. Nah, kinematika robot ini adalah suatu analitis pergerakan lengan robot, khususnya robot arm, terhadap sistem kerangka koordinat referensi yang diam atau juga bergerak tanpa memperhatikan gaya yang menyebabkan pergerakan tersebut. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa gerak robot itu berdasarkan sistem kerangka koordinat referensinya. Terdapat dua topik pembahasan terkait kinematika. Yang pertama adalah direct atau forward kinematics, yaitu dia akan membicarakan tentang bagaimana sudut itu akan mengarah ke posisi. Jadi misalnya diketahui panjang setiap link dan sudut setiap join. Kemudian informasi yang akan diperoleh itu adalah posisi dari ujung lengan robot dalam kerangka 3 dimensi. Nah, jadi di sini yang kita ketahui itu adalah panjang setiap link dan sudut joinnya, sehingga nanti kita dapatkan posisi dari ujung lengan robot tersebut dalam kerangka koordinatnya. Kemudian yang kedua adalah inverse kinematik. Jadi dari posisi kita dapatkan sudut. Nah, diketahui misalnya panjang setiap link atau posisi lengan daripada robot. Kalau tadi yang diketahui adalah sudut setiap join, maka yang ini adalah posisi ujung lengan robot tersebut di kerangka koordinat. Maka kita mendapatkan informasi yang diperoleh, yaitu sudut masing-masing join untuk dapat mencapai titik atau posisi tersebut. Nah, jadi inilah dua hal yang bisa kita pelajari di kinematics. Apakah kinematik maju atau kinematics inverse atau inverse kinematik. Nah, terminologi kinematics itu adalah, ya, di sini kita berbicara tentang manipulator, di mana di materi sebelumnya kita sudah bicarakan tentang links, join, and effector, dan griever. Jadi posisi-posisi titik ini itu menjadi pembahasan dalam kinematika, termasuk juga base-nya, yaitu the links 0 yang terkait pada kerangka koordinat diam atau kita sebut dengan fixed koordinat, biasanya terhubung langsung pada sistem kerangka koordinat Cartesian atau world koordinat, jadi koordinat bumi. Kemudian yang ketiga, kinematic chains. Ini sejumlah link yang dihubungkan oleh join yang membentuk sebuah manipulator. Nah, yang keempat itu adalah open kinematic chains. Ini adalah sejumlah link yang memiliki hubungan kerangka koordinat yang terbuka atau asiklik. Yang kelima itu adalah mixed kinematic chains, sejumlah link yang memiliki hubungan yang tertutup. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa sendi lengan join. Jadi pada prinsipnya kalau kita bicara tentang kinematika robot, maka kita bicara tentang koordinat dari masing-masing bagian dari lengan robot tersebut, termasuk misalnya joinnya bagaimana, kemudian sendi dan sudut perubahan ketika nanti pergerakan robot juga bisa kita hitung. Jadi arahnya itu kemana, maka kita tentukan nanti panjang lengannya berapa, sudutnya berapa. Nah, itu yang akan kita bahas. Oke, kemudian terkait dengan kinematika robot, maka kita perlu mendalami kembali materi-materi seperti vektor dan matriks. Kita lihat sejenak tentang vektor.
Yang pertama adalah dot vector ya, dot products. Jadi biasanya di dalam vektor ada perkalian titik. Nah, misalnya kita representasikan geometrinya vektor A dikali atau di dot dengan vektor B, maka itu hasilnya adalah A kali B cos theta ya. Jadi ini panjang vektor A, panjang vektor B, kemudian ada sudut theta. Maka kita kalau ingin mendot produk vektor A dengan vektor B, maka sama dengan AB cos theta. Kemudian kita lihat lagi A dot B vektor itu sama dengan perkalian antara titik koordinat A yaitu AX AY dan B yaitu BX dan BY. Maka ini kalau kita lakukan perkalian matriks, hasilnya adalah AX BX ditambah AY dikali BY. Kemudian vektor satuan ya, ini adalah vektor dalam arah vektor yang dipilih dengan nilai magnitude sama dengan 1 ya. Jadi vektor satuan adalah vektor itu sendiri dibagi nilai mutlak dari vektor tersebut. Kemudian terminologi dari vektor dan matriks yang perlu kita perhatikan bahwa square matrix itu adalah matriks n kali n. Nah, disebut matriks A berorder n atau square matrix of order merupakan matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, yaitu M sama dengan N, artinya barisnya sama dengan kolom. Kemudian diagonal matriks ini adalah matriks square dengan elemen AIJ sama dengan 0 jika I tidak sama dengan J. Nah, yang ketiga adalah identity matrix atau matriks identitas adalah diagonal matriks di mana nilai dengan elemen AIJ sama dengan 1 jika I sama dengan J, maka dia akan membentuk matriks identitas. Kemudian symmetric matrix, normal matrix adalah matriks square matrix di mana nilai transpose adalah nilai matriks itu sendiri. A sama dengan A transpose atau elemen AIJ sama dengan AJI. Kemudian ada namanya skew matrix, itu adalah square matrix di mana nilai elemen AIJ sama dengan min AJI. Jadi dibalik. Atau jika A adalah skew matrix, maka A sama dengan min A transpose. Nah, sebuah symmetric matrix dapat dibuat dari sebuah non-symmetric matrix B dengan operasi A sama dengan B ditambah B transpose dibagi 2. Kemudian ortogonal matrix adalah matriks transpose itu sama dengan matriks inverse. Jadi A transpose sama dengan A inverse. Nah, kita lihat untuk perkalian matriks. Matriks A M kali N dan matriks B N kali P dapat dikalikan jika kolom matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B. Ya, harus sama antara jumlah kolom dan jumlah baris dari matriks yang akan kita kalikan. Nah, perkalian matriks tidak secara umum tidak bersifat komutatif, artinya dia non-komutatif multiplication. Jadi perkalian A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A. Itu yang perlu diingat. Ya, jangan sampai nanti keliru. Kemudian kita ambil contoh A, B, C, D. Ini adalah suatu nilai matriks
ya, matrik 2 kali 2 dikalikan misalnya matrik B yang isinya adalah E, F, G, H, maka ini kalau kita kalikan maka A dikali E ditambah B dikali G, baris kali kolom. Kemudian selanjutnya adalah A kali F ditambah B kali H ini. Kemudian C kali E ditambah D kali G, kemudian C dikali F ditambah D dikali H. Maka inilah hasil perkalian matrik. Kemudian penjumlahan matriks, maka tinggal kita jumlahkan saja antara baris dan kolomnya. Jadi misalnya ini ada 2 matrik kita jumlahkan, maka A ditambah dengan E, B ditambah dengan F, C ditambah dengan G, dan D ditambah dengan H. Nah, itu untuk matriks penjumlahan. Matrik determinans itu adalah sigma K sama dengan 1 sampai N, di mana A, I, K dikalikan dengan A, I, K sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N, A, K, J dikali dengan A, K, J. Kemudian kofaktor itu adalah AJK sama dengan min 1 pangkat J ditambah K kali MJK. Itu untuk kofaktor sebuah matriks. Kemudian impes matriks. Ini adalah matrik kofaktor dibagi dengan determinan. Jadi misalnya kita punya A impes, jadi A11, A12 sampai A1N, A21, A22 sampai A2N, dan seterusnya sampai AN1, AN2 sampai ANM. Maka ini sama saja 1 per matrik determinan. Maka kita dapatkan A11, A21 sampai AN1, A12, A22, AN2 sampai ANM. Ini untuk impes matrik. Kemudian transformasi dasar dalam matrik. Jadi ada 2 persoalan transformasi, yaitu bagaimana menghitung nilai sebuah titik terhadap sebuah kerangka koordinat tertentu yang mengalami rotasi. Kemudian kita harus menentukan matrik rotasi dasarnya. Kemudian bagaimana menghitung nilai sebuah titik terhadap sebuah kerangka koordinat tertentu yang mengalami translasi atau pergeseran. Nah, maka di sini penentuannya adalah vektor translasi. Jadi ada matrik rotasi, ada vektor translasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya bicara di matrik rotasi dasar. Oke, matrik rotasi dasar itu kalau kita perhatikan 2 buah kerangka koordinat, yaitu OXYZ dan OUPW, yang pada saat awal itu dia berhimpitan. Kita harus bisa membayangkan ada 2 koordinat, yaitu XYZ dan UPW itu saling berhimpit. Nah, OXYZ ini adalah koordinat diam. Jadi kerangka koordinat diamnya adalah OXYZ. Kemudian OUPW ini adalah kerangka koordinat yang bergerak. Nah, titik P itu ikut bergerak bersama dengan kerangka koordinat OUPW, ya, karena ini adalah yang bergeraknya. Nah, pada saat koordinat OUPW bergerak atau berputar, maka titik pusat orin itu akan selalu berhimpit dengan titik pusat koordinat OXYZ. Maka ini kita sebut dengan koinsiden. Nah, matrik relasi dasar terdapat P titik
P dapat kita representasikan dalam nilai koordinat terhadap koordinat X, Y, Z maupun kerangka koordinat OUPW. Misalnya VUVW itu sama saja dengan koordinat PU, VP, VW transpose. Kemudian PX, YZ itu sama saja dengan PX, PY, dan VZ transpose. Nah, persoalannya adalah bagaimana menghitung matriks transformasi 3x3 yang akan mentransformasikan koordinat PU, PW menjadi nilai koordinat yang dinyatakan terhadap kerangka koordinat O, X, Y, Z. Nah, jadi PX, YZ itu sama dengan matriks rotasi dari PU, VW. Ya, jadi kalau kita lihat gambar seperti ini adalah koordinat X, Y, Z yang merupakan koordinat diam, sedangkan U, V, W ini adalah koordinat yang bergerak, dan titik P itu berada di koordinat yang bergerak. Kita akan tentukan nanti kalau kita putar masing-masing ke koordinat diam tersebut. Nah, titik PU, VW, dan VX, YZ itu masing-masing dapat dinyatakan dalam nilai komponen vektor yang menyatakan proyeksi titik P terhadap masing-masing sumbu dari kerangka koordinat. Jadi PX, YZ itu sama dengan PX, IX ditambah VY, JY ditambah PZ, KZ. Sedangkan PU, PW sama dengan PU, IU tambah VP, JP ditambah PW, KW, di mana I, J, dan K itu adalah vektor satuan dalam arah sumbu kerangka koordinat. Nah, berdasarkan definisi dari dot product, maka Vx itu sama dengan Ix kali V sama dengan Ix kali Iu kali Pu ditambah Ix kali Jp kali Vv ditambah Ix kali Kw kali Vw. Begitu juga dengan Py, yaitu dia adalah vektor satuannya adalah J. Jadi JW dot V sama dengan JY dot IU VU ditambah JY JV VV ditambah JY kali KW VW. Kemudian PZ sama dengan KZ dot V sama dengan KZ dot IU PU ditambah KZ dot JV VV ditambah KZ dot KW VW. Persamaan sebelumnya dapat kita ekspresikan ke dalam bentuk matriks. Jadi Px, Py, dan Pz kita tuliskan Ix kali Iu, Ix kali Jv, Ix kali Kw. Kemudian Jy kali Iu, Jy kali Jv, Jy kali Kw. Kemudian Kz kali Iu, Kz kali Jv, Kz kali Kw. Kita kalikan dengan Pu, Pw, Py, dan Vw. Nah, dengan cara yang sama kita dapat memperoleh nilai koordinat Pu, Vw terhadap koordinat Px, Yz, yaitu Pu, Vw sama dengan Ki, Vx, Yz. Maka Pu, Vw, Pu, Pp, dan Vw sama dengan Iu kali Ix, Iu kali Jy, Iu kali Kz, Jp kali Ix, Jp kali Jy, Jp kali Kz, Kw kali Ix, Kw kali Jy, Kw kali Kz dikalikan dengan Px, Py, dan Pz. Jadi yang di atas ini untuk mendapatkan Px, Py, dan Pz jika Vu, Vw, Vv, dan Pw diketahui. Sedangkan yang di bawah kita mendapatkan Pu, Pv, dan Pw jika Px, Py, dan Pz diketahui.
Nah, matrik rotasi dasar karena dot produk bersifat komutatif, maka Q sama dengan R impuls sama dengan R transpose. Maka QR sama dengan R transpose kali R sama dengan R impuls kali R sama dengan identitas. QR disebut matrik transformasi ortogonal, disebut juga matrik transformasi ortonormal karena elemen-elemennya berupa vektor satuan. Ini kita lihat untuk masing-masing rotasi terhadap koordinat diam. Misalnya ini posisi awal suatu titik, maka kalau kita rotasikan terhadap sumbu X, maka dia akan berputar terhadap sumbu X. Ini misalnya 90 derajat. Ya, besar sudutnya adalah alfa. Kemudian kita rotasi terhadap sumbu Y, itu dia kita putar terhadap sumbu Y, maka yang ini tadi akan berada di koordinat Y. Ya, yaitu dengan besar sudut perputarannya adalah psi min 90 derajat karena arah putarannya adalah berlawanan arah jarum jam, jadi dia nilainya adalah minus. Kemudian yang terhadap sumbu Z, jadi ini kita putar terhadap sumbu Z sebesar 90 derajat, maka kita dapatkan posisinya seperti ini. Sehingga kita dapatkan persamaan untuk koordinat sumbu X, Px, Py, dan Pz kita dapatkan dari Pu, Pw yang diketahui dikali dengan rotasi matrik dasar terhadap X sebesar alfa derajat, di mana Ix itu ekuivalen dengan Iu. Sehingga Rx min alfa, jadi matrik rotasi terhadap sumbu X sebesar alfa derajat sama dengan IE kali IU, IE kali JP kali IE kali KW, kemudian JY kali JIU, JY kali JP, JY kali KW, dan KZ kali IU, KZ kali JP, KZ kali KW. Maka ini kalau kita proses dapatlah 1000 cos alfa min sin alfa 0 sin alfa cos alfa. Maka inilah yang kita jadikan acuan terhadap matrik rotasi terhadap koordinat X. Sedangkan untuk koordinat Y kita dapatkan RY psi, maka cos psi 0 sin psi 0 1 0 min sin psi 0 cos psi. Ya. Kemudian untuk matrik rotasi terhadap sumbu Z kita dapatkan RZ, theta cos theta min sin theta 0 sin theta cos theta 0 0 0 1. Nah, ini adalah 3 buah matrik rotasi dasar yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan titik koordinat P, X, Y, Z dari titik koordinat PU, PW yang diputar sebesar berapa derajat terhadap masing-masing koordinat diam. Oke, baiklah, sekarang kita lihat contoh untuk matrik rotasi dasar. Misalnya diketahui 2 buah titik A, X, Y, Z sama dengan 4,3,7 transpos dan titik koordinat B, X, Y, Z sama dengan 6,24 transpos terhadap kerangka koordinat O, X, Y, Z. Maka hitunglah nilai titik tersebut terhadap kerangka koordinat OUPW, yaitu AUPW dan BUPW jika koordinat OUPW diputar terhadap sumbu OZ sebesar 60 derajat. Nah, jadi di sini kita sudah ketahui sudut
yang dipunyai itu adalah 60 derajat yang akan diputar terhadap koordinat Z, jadi sebesar 60 derajat. Nah, maka yang kita ketahui bahwa kita menggunakan matrik rotasi Z sebesar 60 derajat. Maka untuk mendapatkan AUPW sama dengan RZ, 60 transpose, kita kalikan dengan AXYZ. Kemudian yang BUPW sama dengan RZ, 60 derajat transpose kali BXYZ, di mana RZ itu sama dengan cos theta min sin theta 0 sin theta cos theta 0 0 0 1. Ya, masukkan kita persamaan tadi RZ theta cos theta min theta, kemudian ini akan kita ganti dengan cos 60 derajat min sin 60 derajat 0 sin 60 derajat cos 60 derajat 0 0 0 1. Maka kita dapatkan cos 60 0,5 min sin 60 derajat itu sama dengan min 0,866, kemudian 0, kemudian sin 60 0,866, kemudian cos 60 adalah 0,500, kemudian 001. Jadi ini sudah ditranspos, ya. Kalau tidak ditranspor cos min sin. Nah, ini ditranspos, maka ini jadinya cos sin 0, ya, kemudian min sin cos 0 dan 001. Jadi jangan sampai keliru, ya. Jadi nilai matrik rotasinya ditranspos. Maka kita kalikan 432, dapatlah 4 kali 0,5 tambah 3 kali 0,86 ditambah 2 kali 0. Ya, ini 0,5 kali 4, 0,8 kali 3, 0 kali 2. Kemudian min 0,86 dikali 4, 0,5 kali 3, 0 kali 2. Kemudian 0 kali 4, 0 kali 3, kemudian 1 kali 2. Jadi dijumlahkan. Maka kalau nilai ini kita jumlahkan, hasilnya 4,598 min 1,964 dan 2,0. Maka inilah hasil untuk AUPW. Ya, jadi posisi AUPW itu sudah berubah di titik 4,598 min 1,964 2,0 setelah diputar terhadap sumbu koordinat Z sebesar 60 derajat. Sedangkan untuk BUPW sama seperti tadi, matrik rotasi Z60 kita transpos dikali BXYZ. Maka cos theta min sin theta 0 sin theta cos theta 0 001, kita masukkan nilainya 60 derajat. Maka kita dapatkan BUPW sama dengan 0,5 min 0,866 0, 0,866 0,5 0001 dikalikan dengan nilai BXYZ yaitu 624.
maka kita kalikan 0,5 kali 6, 0,86 kali 2, 0 kali 4. Ini kita jumlahkan. Means 0,86 kali 6, 0,5 kali 2 ditambah 0 kali 4. 0 kali 6 ditambah 0 kali 2 ditambah 1 kali 4. Kita jumlahkan, maka dapatlah 3 tambah 1,732 ditambah 0 min 5,196 ditambah 1 ditambah 0, 0 ditambah 0 ditambah 4. Maka hasilnya 4,732 min 4,96 dan 4. Ini adalah koordinat BUPW setelah kita putar terhadap koordinat Z sebesar 60 derajat. Demikianlah contoh penyelesaian rotasi titik A dan B yang tadi berada pada koordinat di A, X, Y, Z, B, X, Y, Z. Maka setelah koordinat OUPW-nya kita putar, maka kita dapatkan koordinat baru dari rotasi terhadap sumbu Z sebesar 60 derajat. Ini untuk nilai AUPW dan ini nilai untuk BUPW. Demikian penjelasan dari matrik rotasi ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.